Halo semuanya, saya Niputu Cindy Febianti dengan NIM 23095110146 dari kelas B Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas salah satu kasus yang saya temui di peternakan babi di Rendang Karangasem, Bali, yakni kasus repeat breeding pada induk babi. Adapun latar belakang dari kasus ini, produktivitas reproduksi adalah salah satu indikator utama keberhasilan dalam industri peternakan babi. Namun, berbagai gangguan reproduksi dapat menurunkan efisiensi produksi. Salah satunya adalah repeat breeding. Nah, repeat breeding adalah kondisi ketika induk babi gagal bunting setelah 2-3 kali perkawinan atau inseminasi buatan. Kasus ini menyebabkan penurunan angka kebuntingan, meningkatnya biaya produksi, serta memperpanjang interval antar kelahiran. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman mendalam dan penanganan komprehensif terhadap penyebab serta solusi repeat breeding untuk menjaga keberlanjutan usaha peternakan babi. Permasalahan dari kasus ini, saya menemukan salah satu peternakan babi di daerah Rendang Karangasem, Bali menghadapi permasalahan serius dalam aspek reproduksi induknya. Nah, peternakan tersebut melaporkan adanya kasus repeat breeding, di mana beberapa induk babi gagal menunjukkan tanda-tanda kebuntingan meskipun telah dilakukan inseminasi buatan sebanyak 2-3 kali. Permasalahan ini berdampak langsung pada efisiensi produksi dan keberlanjutan usaha peternakan, karena memperpanjang interval antar kelahiran serta meningkatkan beban biaya pemeliharaan induk yang tidak produktif. Oleh karena itu, diperlukan langkah penanganan yang menyeluruh dan tepat sasaran untuk mengatasi kasus repeat breeding di peternakan ini. Selanjutnya, adapun tujuan dari pembahasan pada video kali ini. Video ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan solusi atas permasalahan repeat breeding yang terjadi di salah satu peternakan di Bali, yakni yang berlokasi di Rendang, Karangasem. Permasalahan tersebut berdampak langsung terhadap efisiensi reproduksi dan profitabilitas usaha peternakan. Secara khusus, tujuan dari pembahasan ini adalah yang pertama, untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya repeat breeding pada induk babi. Yang kedua, untuk menganalisis dampak repeat breeding terhadap performa reproduksi dan produktivitas peternakan. Dan yang ketiga, yakni menyusun solusi yang aplikatif untuk mencegah dan menangani repeat breeding secara efektif. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan dari kasus ini. Nah, dari kasus ini dapat diketahui bahwa peternakan yang ada di Rendang Karangasem, Bali ini mengalami permasalahan repeat breeding yang ditandai dengan kegagalan kebuntingan pada induk babi meskipun telah dilakukan inseminasi buatan sebanyak 2-3 kali. Nah, kondisi ini mencerminkan adanya gangguan pada sistem reproduksi maupun manajemen pemeliharaan induk. Nah, salah satu penyebab utama yang diduga berkontribusi dalam kasus ini adalah ketidaktepatan waktu inseminasi. Pada babi betina, ovulasi terjadi sekitar 24-48 jam setelah munculnya tanda birahi. Nah, jika inseminasi dilakukan di luar rentang waktu tersebut, maka peluang untuk babi bunting akan menurun drastis. Nah, faktor lain yakni infeksi reproduktif seperti PRRS atau Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome. Nah, virus PRRS termasuk famili Arteriviridae, Ordonidovirales. Nah, virus PRRS menyebabkan kegagalan pernafasan pada babi neonatus, aborsi pada induk bunting, gangguan multisistem setelah masa sapih dan penggemukan. Penyakit ini dapat ditularkan melalui air liur, semen, dan alat transformasi yang tercemar virus. Nah, kualitas semen juga turut berperan. Penggunaan semen dengan motilitas rendah atau kualitas morfologi sperma yang buruk akan menurunkan kemungkinan terjadinya fertilisasi. Di sisi lain, defisiensi nutrisi, khususnya kekurangan vitamin E dan selenium, dapat mengganggu kerja hormon-hormon reproduksi serta kualitas sel telur, sehingga menghambat proses konsepsi.
Nah, faktor lain juga yang perlu diperhatikan yakni lingkungan kandang, di mana suhu lingkungan di wilayah tropis seperti Karangasem seringkali melebihi batas optimal yakni lebih dari 27 derajat Celcius. Nah, hal ini dapat menyebabkan stres panas pada induk babi. Stres ini tidak hanya mempengaruhi nafsu makan dan metabolisme, tetapi juga dapat mengganggu keseimbangan hormonal yang berperan dalam proses ovulasi dan implantasi embrio. Kemudian, jika kasus repeat breeding ini dibiarkan tanpa penanganan yang tepat, maka akan memberikan sejumlah dampak negatif, baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa dampak yang ditimbulkan antara lain, yang pertama, penurunan efisiensi reproduksi, di mana induk yang mengalami repeat breeding memerlukan waktu lebih lama untuk mencapai kebuntingan, sehingga memperpanjang interval antar kelahiran. Baik, selanjutnya yakni peningkatan biaya produksi. Setiap kali inseminasi ulang dilakukan, dibutuhkan biaya tambahan untuk semen, tenaga kerja, dan perawatan induk. Selain itu, induk yang tidak bunting tetap mengonsumsi pakan dan memerlukan ruang kandang, padahal tidak menghasilkan output yang produktif. Kemudian ada penurunan kesehatan reproduksi induk, di mana repeat breeding bisa menjadi indikasi adanya gangguan kesehatan reproduksi seperti infeksi ataupun ketidakseimbangan hormonal. Nah, jika tidak ditangani, hal ini dapat memperburuk kondisi induk, bahkan dapat menyebabkan infertilitas permanen. Kemudian, stres dan penurunan kesejahteraan ternak, di mana proses inseminasi buatan yang berulang serta kegagalan reproduksi bisa meningkatkan stres fisiologis maupun psikologis pada induk, terutama jika disertai kondisi kandang yang tidak nyaman, misalnya suhu tinggi atau kepadatan dalam kandang. Kemudian ada produktivitas peternakan menurun. Secara keseluruhan, repeat breeding berdampak negatif terhadap produktivitas peternakan karena menghambat kelancaran siklus reproduksi dan menurunkan hasil panen anak babi dalam jangka yang panjang. Kemudian yang terakhir yaitu ada kerugian ekonomi. Kegagalan bunting secara berulang berdampak pada berkurangnya jumlah anak babi yang lahir dan disapih, sehingga potensi keuntungan dari penjualan anak babi menurun. Nah, jika kasus ini terus secara luas, profitabilitas usaha bisa terganggu secara signifikan. Nah, lantas bagaimanakah solusi dari kasus ini? Solusi komprehensif untuk mengatasi repeat breeding memerlukan pendekatan terpadu. Yang pertama, program vaksinasi rutin terhadap penyakit reproduktif seperti leptospirosis dan PRRS. Kemudian yang kedua, sinkronisasi estrus menggunakan hormon PG600 untuk memastikan inseminasi buatan tepat waktu. Kemudian yang ketiga, manajemen inseminasi buatan, di mana gunakan semen berkualitas, kemudian lakukan inseminasi buatan 12-24 jam setelah onset estrus, dan lakukan teknik inseminasi buatan steril untuk hindari infeksi. Yang keempat, melakukan perbaikan nutrisi dengan menambahkan vitamin E dan selenium untuk meningkatkan fertilitas. Kemudian yang kelima, manajemen lingkungan yakni mengkontrol suhu kandang dan mengurangi stres. Nah, adapun kesimpulan dari pembahasan kasus pada kali ini, repeat breeding merupakan masalah serius dalam manajemen produksi babi yang dapat menurunkan efisiensi produksi dan meningkatkan kerugian ekonomi. Penyebabnya bersifat multifaktorial, termasuk infeksi, kesalahan waktu inseminasi buatan, nutrisi tidak seimbang, serta stres lingkungan. Oleh karena itu, pendekatan terpadu melalui vaksinasi, manajemen estrus dan inseminasi buatan yang tepat, peningkatan kualitas nutrisi, serta pengendalian lingkungan sangat diperlukan pada kasus ini. Dengan penerapan solusi tersebut, tingkat kebuntingan pada induk babi dapat meningkat dari yang biasanya kurang dari 50% akan meningkat menjadi lebih dari 80% sehingga mendukung keberlanjutan usaha peternakan. Nah, adapun daftar pustaka dari pembahasan kasus pada hari ini bisa dilihat pada layar. Dan demikianlah yang dapat saya ulas mengenai kasus yang ada di peternakan di Rendang Karangasem, Bali. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih dan sampai jumpa.